Hari ini saya akan berbicara dengan topik 7 penyakit orang miskin. Jadi kalau saya atau siapa yang berbilang kata miskin, itu selalu konotasinya dengan keuangan. Betul ya Bapak Ibu ya? Padahal miskin ini ada dua. Ada dua sisi. Miskin secara mental maupun miskin secara jasmani, yaitu secara keuangan. Kalau miskin secara mental ini yang menurut saya sudah tidak bisa ditolong ya Bapak Ibu ya. Ini udah penyakit kronis. Artinya orang yang penyakit mentalnya miskin, ini akan seumur hidup secara finansial miskin ya. Makanya ada pepatah bilang, kalau kita miskin secara finansial, secara jasmani, itu hanya sementara. Artinya kita bisa merubah kehidupan kita ya. Mungkin kita terlahir dari keluarga yang tidak berada atau yang miskin ya. Kita memang tidak ada pilihan ya. Tapi ada orang-orang yang walaupun beruang, itu mentalnya miskin Bapak Ibu. Nah, maka dari itu malam hari ini saya mau menjelaskan apa saja 7 penyakit orang miskin tersebut. Karena kalau kita tidak mengetahui penyakit kita, apakah kita pergi ke dokter? Saya yakin enggak ya. Kita yakin pasti kita berasa saya orang sehat. Ngapain saya perlu ke dokter? Nah, sama juga di kehidupan kita. Kalau kita tidak mengerti penyakit orang miskin tersebut, maka kita berasa kok hidup saya begini-begini saja. Kok hidup saya tidak berubah? Karena mungkin Anda punya salah satu dari penyakit tersebut yang harus diobati, ya. Kita tidak boleh memungkiri, saya tidak punya penyakit tersebut. Tapi yang saya mau bahwa kita mengenali, oh ternyata saya punya loh salah satu penyakit tersebut, saya mau berobat ya. Berobat itu tidak instan ya Bapak Ibu ya. Ada yang bisa sampai berminggu-minggu, ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Nah, itu tergantung seberapa kronis penyakit tersebut. Sama juga penyakit orang miskin juga seperti itu. Jadi, setelah kita mengetahui 7 penyakit ini, introspeksilah terhadap diri sendiri. Apakah saya punya satu? Apakah saya punya dua? Apa saya punya semuanya? Kemarin saya ada meeting dengan grup leader core saya atau superstar saya. Salah satu partner saya bilang, wah Mike, saya punya semuanya loh. Dia ngaku gitu ya. Justru bagus kalau dia ngaku. Jadi dia bisa mengobati ya. Jangan sombong hati, jangan mengeraskan hati, saya nggak punya. Jangan memungkiri atau deny ya, atau apa sih deny Indonesianya. Jangan seperti itu. Yang ada, ya kita akui bahwa saya punya, saya mau berobat, saya mau perbaiki ya. Nah, ini ada quote bahwa jika Anda terlahir miskin, itu bukan kesalahan Anda. Tapi jika Anda meninggal miskin, itu pasti kesalahan Anda. Ini yang bilang adalah Bill Gates ya, Bapak Ibu. Jadi memang kita tidak bisa terlahir di keluarga yang mana, mau keluarga miskin atau kaya, itu bukan pilihan kita. Maka dari itu bukan kesalahan Anda. Tapi jika Anda meninggal, kondisi Anda miskin, itu sudah 100% kesalahan Anda Bapak Ibu. Ya. Jadi waktu saya mendengar quote ini betul-betul seperti tamparan kepada diri saya gitu ya. Bahwa Anda ini mau meninggal dalam keadaan apa? Kondisi kaya dan miskin adalah pilihan kita ya. Kalau kita lahir, kita tidak bisa memilih. Saya mau lahir di keluarga kaya, saya mau lahir di keluarga yang konglomerat, nggak bisa Bapak Ibu ya. Itu memang bukan pilihan kita. Tapi pada saat kita sudah beranjak dewasa, ya mungkin sudah mulai menghasilkan, kita tidak perlu sampai meninggal karena miskin. Tapi kalau sampai kita meninggal miskin, itu betul-betul kesalahan kita. Oke, saya akan menunjukkan bahwa ini adalah piramida daripada kekayaan yang ada di dunia. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ada berapa triliun manusia? 2,9 triliun manusia ini itu berkeuangan atau kekayaan yang di bawah 10.000 dolar. Artinya 55% dari dunia ini hidup di dalam standar biasa-biasa dan kemiskinan. Ya, artinya kalau Anda hanya punya keuangan atau kekayaan hanya 10.000 atau kurang lebih mungkin berapa? 150 juta, itu sangat-sangat ibaratnya kritis ya Bapak Ibu ya. Anda sangat-sangat pas-pasan dalam segi kehidupan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini.
Bagian yang bawah ya, yang bagian warna grey abu-abu. 55% dari penduduk dunia hidup dalam taraf kemiskinan. Tapi yang di biru di atas, yang Bapak Ibu lihat yang di sini ya, 11,1%, itu hanya ada 583 juta manusia yang hidup antara 150 juta sampai 15 miliar. Sorry, 1,5 miliar ya. Ya, 1 juta dolar. Nah, tapi yang saya mau lebih menariknya lagi, ini ada 1,1% yaitu 56 juta orang yang punya kekayaan lebih dari 1 juta dolar. Coba kita lihat ya, saya akan zoom di sini. Kecil sekali Bapak Ibu ya, hanya sekecil-kecil ini, hanya 1,1%. Pernah gak kita bayangkan, kenapa hanya 1,1% penduduk dunia yang hidup atau yang punya kekayaan lebih dari 1 juta dolar? Pernah gak kita bayangkan? Sebelumnya saya nggak pernah bayangkan Bapak Ibu. Saya pikir, wah saya bisa hidup, artinya saya punya kerjaan, makan 3 kali sehari, anak istri bisa makan ya, saya punya rumah, saya punya mobil, ya hidup itu udah bagus. Tapi kita refleksikan diri sendiri. Totalkan berapa banyak kekayaan Anda yang Anda punya, coba Anda hitung. Apakah Anda punya yang di bawah 55% yang kekayaan tersebut? Atau Anda masuk dalam yang kolom biru tersebut? Atau mungkin Anda masuk yang kolom hitam tersebut? Yang sangat-sangat kecil sekali di sini. Ini statistik yang diambil dari tahun 2020. Artinya sudah ibaratnya kadaluarsa ya Bapak Ibu ya. Karena saya coba cari yang 2021 nggak ketemu. Tapi saya pernah dengar si Johan Gilpak bilang seperti ini. Si Pak bilang waktu di seminar Korea ya, dia bilang, orang yang kaya sekarang sudah bukan 1% lagi Bapak Ibu. Tapi 0,01%. Anda bisa bayangkan? 0,01%. Tidak sampai 0,1% Bapak Ibu. Artinya jarak daripada orang yang kaya dengan yang miskin itu semakin jauh. Semakin tidak bisa capai ya. Kenapa? Karena sejak pandemi ini banyak perusahaan yang pilot ya, banyak perusahaan yang bangkrut. Kita tahu lah. 50% perusahaan kecil yang tidak punya keuangan ekstra ya untuk bertahan pada saat pandemik, mereka akan tutup. 50% daripada perusahaan kecil akan tutup. Nah, yang bisa bertahan itu pun hanya kembang kempis. Tapi perusahaan giant-giant ini, terutama mereka yang memiliki platform online, mereka semakin jauh kekayaannya ya. Kita tahu Tesla, Elon Musk, dia yang tadinya mungkin bukan top 3 ya, orang terkaya, tiba-tiba sejak pandemik dia menjadi yang nomor 1. Jeff Bezos yang punya Amazon, dia menjadi yang nomor 2. Yang tadinya Warren Buffett nomor 1, dia turun ke peringkat berapa saya nggak tahu. Kenapa? Karena perusahaan yang global, artinya perusahaan ini tidak hanya di satu negara, tapi dia punya di beberapa negara dan bahkan dia adalah online platform, ini yang akan merajai dunia Bapak Ibu. Jadi kita-kita ini yang hanya punya kerjaan, Anda hanya kerja Senin sampai Jumat ke satu perusahaan, Anda berharap bisa masuk di dalam kolom yang 1,1% ini, Anda seperti lagi mimpi di siang bolong. Anda seperti lagi berandai-andai suatu hari saya punya kekayaan 1 juta dolar. Enggak mungkin Bapak Ibu. Anda pasti akan masuk di kolom yang bawah sini. Ya. Jangan bangga dulu dengan gaji saya besar. Oh Pak Mike, gaji saya tuh 35 juta sebulan loh. Gaji saya tuh 50 juta sebulan loh. Saya mah nggak perlu jalanin Atomi. Saya dengar compensation-nya, komisinya hanya 290 ribu, kecil sekali. Saya kalau kerja bisa dapat juta-jutaan Pak Mike. Saya nggak tertarik dengan bisnis MLM. Ya, saya sudah nyaman dengan pekerjaan saya. Coba Anda hitung. Ya, Anda hitung kekayaan Anda berapa saat ini. Ya, nggak bisa Anda bilang punya mobil 1 miliar. Mobil itu depresiasi ya Bapak Ibu ya. Mungkin Anda punya rumah. Ya, Anda hitung rumah Anda. Mungkin mobil Anda sudah depresiasi, mungkin ada perhiasan. Kalau Anda cuma masuk yang dalam 10 ribu, ya saya mohon maaf ya, Anda konversi sendiri, ini dalam US dollar.
Kalau dalam 10.000, Anda termasuk orang yang rata-rata. Artinya Anda 55% yang dalam taraf rendah sampai orang yang miskin. Kalau Anda mau masuk ke peringkat yang biru ini, Anda harus punya bisnis, Bapak Ibu. Bisnis itu perlu capital, betul? Perlu uang. Nggak ada bisnis yang gratis, ya. Saya pengen sekali waktu saya sampai di Kanada, saya pengen punya suatu bisnis ya tahun 2005. Tapi itu perlu ratusan ribu dolar, Bapak Ibu. Hanya untuk punya bisnis yang ada namanya gitu ya. Kalau bisnis di rumah itu bukan bisnis lah, itu bisnis rumahan ya. Saya mau punya toko atau suatu store gitu ya dengan nama saya, itu perlu ratusan ribu Bapak Ibu. Jadi di mana-mana bisnis itu perlu uang. Tapi kita bersyukur malam hari ini ya ada 200-an orang ini, kita bersyukur bahwa di malam hari ini kita sudah bertemu suatu perusahaan yang memberikan kita peluang bahwa kita bisa masuk ke dalam kolom biru tersebut. Bersyukur sekali Bapak Ibu. Bayangkan kalau tidak ada Atomi, mungkin nggak kita bisa masuk ke dalam kolom biru tersebut? Ya, Anda punya kekayaan yang sampai 100.000, ya. Coba berapa Bu Rini 100.000 itu? 100.000 US Tadi, dollar ke tadi rupiah sih berapa? yang 1 juta US sudah di chat sama Pak Ken ya, udah Oh sudah ya? dikonversikan. Kalau 1 juta itu 14,4 M setahun atau 14. 1,2 M per bulan. Bukan, bukan. Ini bukan penghasilan Bu Rini. Ini adalah Oh, aset. yang mana nih? Aset, Oh, kekayaan aset, ya. Ya, jadi kekayaan. kalau 100.000 berarti kalau 14,4 miliar, 100.000 berarti 1,4 miliar ya. Nah, coba kita bayangkan. Kita mau masuk ke kolom yang kedua ini ya, yang 32,8%. Mungkin nggak kita bisa punya kekayaan ya, bukan bukan penghasilan, 1,4 miliar dalam seumur hidup kita. Nah, betul. Ya, makasih Pak Ken. 1,4 miliar, 44 miliar. Kalau kita tidak mungkin, bersyukurlah, ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini saya sudah punya bisnis platform online, ya, yang tadi seperti saya bilang, kalau bisnis Anda tidak online, bisnis Anda akan mati. Kalau Anda punya bisnis yang berplatform online, Anda akan bisa terus hidup. Tapi belum tentu sukses. Hidup saja. Tapi kalau Atomi ini bukan di online-online kan Bapak Ibu. Waktu berdiri tahun 2009, Atomi sudah 100% online. Bukan seperti perusahaan di luar sana. Gara-gara pandemik, semua tidak ada yang boleh keluar. Akhirnya dia merubah diri menjadi online bisnis. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Atomi sejak 2009 sudah online. Jadi kalau Bapak Ibu, mungkin ada yang baru di sini ya. Pak Mike, saya lihat ada ruko yang menjual, ada pelangnya gitu ya, Education Center, pusat pelatihan Atomi ABC gitu ya. Itu boleh dong saya beli di sana? Saya bilang tidak boleh Bapak Ibu. Ya, kalau sampai Anda beli di sana, Anda tidak ada jaminan keaslian, jaminan bahwa produknya tidak kadaluarsa, dan Anda tidak dapat PV. Ini yang penting. Ya, dan yang menjual itu melanggar kode etik. Anda bisa laporkan biar ditindak langsung oleh Atomi Indonesia, dan yang punya senternya akan ditindak tegas, bahkan bisa dimatikan ID-nya. Ya, jadi Atomi ini merupakan online bisnis. Jadi kalau ada yang mau beli dari seseorang atau dari suatu toko, tidak bisa. Kita harus masuk dengan website Atomi Indonesia resmi atau Atomi dimanapun Anda berada yang resmi, lalu menggunakan ID Anda dan berbelanja. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kita sudah diberikan platform online bisnis seperti ini, berucap syukurlah Bapak Ibu. Apalagi Anda mau masuk ke dalam yang sampai 1 juta dolar. 14,4 miliar. Sudah nggak mungkin. Saya udah nggak bisa berandai-andai, aduh saya bisa punya 1 juta dolar. Nggak mungkin deh Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu ya, menjadi Imperial Master di Atomi berapa? Dikasih cash bonusnya di atas panggung dengan forklift oleh si Opak berapa? 1 juta dolar. 12 M. 12 M. 14,4 M. Nah, Nah, itu kayaknya koper aja nggak muat ya. Jadi mesti pinjem berapa koper itu ya. Nah, bisa bayangkan nggak dapat 14,4 miliar pada saat kita menjadi Imperial Master? Berapa lama? Ya terserah Anda. Kalau saya sih mau cepet-cepet.
Saya mungkin dalam hitungan 5 sampai 7 tahun saya sudah mencapai Imperial Master, kalau bisa dalam 3 tahun ya. Karena perusahaan Atomi semakin banyak cabangnya. Sudah bukan di 1-2 negara, sudah 24 negara, bahkan bisa buka 80 negara ya yang belum ada Atominya. Yang seperti di Nepal, Israel, Haiti, South Africa, itu kan kita bisa buka kan? Nah, kita bisa merambah sampai 80 negara Bapak Ibu. Artinya kesuksesan kita semakin cepat. Jadi kalau ada yang tanya kepada saya, Pak Mike, kenapa Pak Mike ini kelihatannya berapi-api ya dari 3,5 tahun yang lalu sampai hari ini, semangatnya tuh tidak beda. Apa yang membedakan Pak Mike bisa terus berapi-api? Nah, saya kasih tahu jawabannya. Saya bilang seperti ini, kalau saya tahu, kayak nonton film gitu ya, dikasih nonton film udah ujungnya dulu, endingnya dulu dikasih lihat. Kan udah nggak seru kan? Nontonnya aja, udah tahu ujungnya. Nah, di Atomi juga sama Bapak Ibu. Kita udah dikasih tahu ujungnya di mana, yaitu menjadi Imperial Master. Makanya Atomi punya profile company, itu foto-foto atau video Imperial Master lagi mencapai $1 juta itu lagi diberikan di atas forklift. Kenapa? Supaya kita bisa punya image atau vision bahwa kita suatu hari seperti mereka. Di atas panggung dapat $1 juta atau 14,4 miliar. Nah, ending dari film ini sudah diberikan kepada kita. Coba, kalau kita udah tahu ujungnya di mana, masa sih setiap pagi bangun lemes, aduh kok hari ini saya mesti sharing lagi ke orang, saya mesti ketemu konsumer saya mesti ngomong sama leader, ke Zoom lah, ke ini, ke itu. Ada aja yang dikomplain. Nah, apakah kita seperti itu? Kalau saya setiap bangun pagi, saya bilangnya apa? Saya 1 hari lagi sudah, 1 hari sudah mendekati ke Imperial Master. Besok saya 1 hari lebih dekat lagi. Besok 1 hari lebih dekat lagi. Jadi setiap hari saya bangun, saya bilang ke diri saya sudah 1 hari semakin dekat menjadi Imperial Master. Jadi semangat saya tidak pernah akan redup, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, malam hari ini kita ingat-ingat lagi. Anda mau di yang mana? Anda mau di yang abu-abu ini? Boleh. Tidak dosa Bapak Ibu. Anda hidup dalam kemiskinan atau biasa-biasa saja? Boleh Bapak Ibu. Itu bukan paksaan, itu pilihan ya. Anda mau di dalam biru muda ini? Boleh. Anda mau di dalam biru yang tua ini? Silakan. Anda mau di dalam biru atau yang hitam yang titik kecil ini? Juga boleh. Itu pilihan di tangan Anda ya. Jadi perlu sekali kita mengidentifikasi apa saja 7 penyakit orang miskin tersebut. Yang pertama adalah komplain. Ayo, ngaku dosa. Siapa yang pernah komplain atau suka komplain? Angkat tangan atau tulis 1. Di sini kita perlu ngaku dosa Bapak Ibu ya. Nggak perlu malu-malu yuk, Nggak perlu diketik aja malu-malu. yang suka komplain. Saya juga suka komplain kok. Dulu ya. Ya, masih banyak. Nggak apa-apa. Saya pun dulu tukang komplain. Sebelum Atomi ya. Setelah Atomi saya tidak pernah komplain. Oke? Ya, banyak yang tulis 1 di sini ya. Terima kasih atas kejujuran Anda. Artinya pada saat Anda mulai berbicara atau mengakui, ya saya dulu atau sekarang tukang komplain, atau saya sekarang masih komplain, ngaku dulu. Karena kita perlu pengakuan dulu bahwa kita memiliki penyakit tersebut. Kalau Anda ke dokter, lalu dokternya tanya kan, kamu sakit apa? Terus Anda nggak bisa bilang, saya nggak tahu dok. Saya nggak tahu sakitnya apa ya. Ya dokter nggak bisa ngapa-ngapain, dokter nggak bisa kasih obat, dokter nggak bisa bikin resep ya, nggak bisa kasih rekomendasi untuk apa, karena dia nggak tahu apa penyakit Anda. Tapi kalau Anda mengetahui, ya saya punya penyakit komplain, akuilah dulu. Akuinya bukan ke diri Anda lagi nih, ke seluruh dunia. Ya, malam hari ini ada 200 orang lebih, ada yang dari Indonesia, Malaysia, Kanada, USA, Australia. Anda sedang mengaku dosa ke seluruh dunia ini. Keren sekali Bapak Ibu ya. Jadi ngaku dosa dulu. Siapa yang suka komplain? Tulis 1. Ya, saya udah lihat banyak ini ya. Mungkin lebih dari 30-40 orang ya. Sisanya belum mau ngaku. Nggak apa-apa ya. Saya kasih tahu, komplain itu tidak menolong. Ada yang suka bergaul dengan orang yang suka komplain?
Pernah gak punya teman yang suka komplain? Komplain lah, anaknya lah, istrinya lah, eh, perusahaan tempat kerjanya lah, komplain terus kerjaannya ya. Nggak ada yang bagus yang dia bisa ucapan, dia ucapinnya komplain terus. Aduh, upline saya nih orangnya nggak bisa presentasi, nggak seperti Ibu Julia kalau presentasi tuh apa ya, menarik gitu ya. Apalagi lihat video TikToknya, oh upline saya mah pasif, komplain. Oh, saya nggak bisa jadi sales master karena member saya nggak ada yang belanja nih. Customer saya cuma jadi member, nggak ada yang mau belanja, komplain. Oh, saya nggak bisa jadi diamond karena sales master saya nggak ada yang kerja. Saya kerja sendirian. Jadi susah, upline juga nggak ada yang bantu. Komplain. Nah, kalau Anda seperti ini, stop, berhenti untuk komplain. Karena kenapa? Pada saat Anda komplain 5 menit, Anda sudah buang hidup Anda 5 menit. Apakah ada hasil pada saat Anda komplain? Biasanya kalau Anda komplain, setengah yang orang ini yang mendengarkan komplainnya Anda, mereka nggak peduli. Ya, misalkan Anda komplain ke 10 orang. 5 orang ini nggak peduli. Kamu mau komplain masuk kanan keluar kiri, nggak peduli. Ya. Yang lebih menyedihkannya lagi, setengah dari yang Anda komplain ini, 5 orang yang berikutnya, mereka malah bersyukur Anda hidupnya lagi susah. Ngerti ya? 5 orang ini nggak peduli, 5 orang yang terakhir. Malah dia bersyukur, kamu syukurin, susah. Biarin kamu. Ya, dia tahu kamu lagi hidupnya susah kan, makanya kamu komplain. Jadi komplain itu nggak ada untungnya Bapak Ibu. Jangan buang-buang waktu Anda komplain. Karena komplain itu tidak akan merubah apapun. Yang ada malah Anda dijauhi dari orang-orang. Ya, lebih baik Anda tutup mulut atau Anda berikan solusi. Ya, karena pada saat Anda berikan solusi, itu sebenarnya Anda sedang memberikan solusi kepada Anda. Kenapa Anda bisa di posisi saat ini? Jadi berhentilah untuk berkomplain. Kalau nggak bisa rubah, ya sudah, terima saja. Ya, karena ada hal-hal yang kita bisa kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau hal ini masih bisa kita kendalikan, ya coba Anda rubah. Tapi kalau hal tersebut kita tidak bisa rubah, ya sudah, terima saja. Terima saja, jangan komplain, lewati. Ya, hidup itu perlu dilewati saja. Nggak perlu hidup di dalam yang kerumitan ini terus gitu sampai bertahun-tahun. Komplain, komplain, komplain tidak akan merubah kehidupan Anda. Ya, itu penyakit yang pertama. Yang kedua, oke, pesimis. Ya, ada yang di sini punya penyakit pesimis? Ketik 2. Siapa yang punya penyakit pesimis? Banyak, pasti banyak. Saya nggak bisa ngomong lah itu, saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa apa itu pesimis. Ayo, siapa yang memang Ayo. punya penyakit nomor 2, silahkan ketik 2. Betul. Waduh. Ngelihatnya selalu dari sisi apa? Negatif. Ya. Situasi sama, Bapak Ibu. Situasi sama itu bisa menjadikan orang optimis atau berpikiran positif atau pesimis. Orang yang selalu berpikiran negatif. Ya. Pak Pram bilang pernah 2. Ya, bagus Pak Pram. Sekarang berarti sudah tidak lagi pesimis. Ya, nggak apa-apa. Saya juga seperti itu Bapak Ibu. Dulu ya, sejak Atomi saya menjadi orang yang berbeda. Pesimis itu apa ya dalam bahasa Malaysia? Pessimistic. Indonesia Inggrisnya pessimistic. Right? Pessimistic. So, jadi kita lihatnya dari sisi negatif. Seperti inilah. Di Atomi siapa yang nggak pernah ditolak? Ada yang nggak pernah ditolak? Saya yakin semua pasti pernah ditolak. Ya Bapak Ibu. Pasti. Kalau tidak ada yang pernah ditolak, artinya dia tidak menjalankan Atomi. Dia di rumah, duduk manis, nonton film ya. 10 tahun kemudian dia tetap miskin. Ya. Jadi pesimis itu, kalau kita ditolak, kita bilangnya apa? Susah jalanin bisnis Atomi. Atau saya mah nggak punya keahlian seperti Pak Ken, Pak Mike, Bu Aprinda. Saya nggak bisa bisnis Atomi ya. Nah itu pesimis Bapak Ibu. Jadi waktu kita ditolak, penolakan itu sama ya Bapak Ibu ya.
Yang saya hadapi penolakan dengan yang Anda hadapi itu sama. Nggak ada yang beda. Imperial Master ditolak juga sama, Bapak Ibu. Tapi apa yang membedakan orang ini bisa sampai sukses? Ya ini, cara melihat dari penolakan tersebut. Kalau Anda melihatnya dari sisi negatif, Anda adalah seorang yang pesimis. Anda melihatnya dari sisi negatifnya. Misalkan, ya, saya habiskan cangkir saya dulu. Bapak Ibu lihat ya, di bawah ini Cafe Arabica Atomy, di bawahnya ada hitam-hitam. Kenapa? Karena ini bukan instant coffee. Walaupun ini instan, tapi ini dari biji asli. Jadi ada serpihan atau bubuk-bubuk sisanya ya. Jadi saya mesti aduk ini. Oke, udah kosong ya. Kalau kosong seperti ini, saya isi air setengah gelas ya. Coba Bapak Ibu bilang, gelas ini setengah penuh atau setengah kosong? Coba tolong diketik. Gelasnya ada air setengah, ini adalah setengah penuh atau setengah kosong? Apa jawaban Bapak Ibu? Saya pengen lihat nih. Ya, ada airnya setengah ya. Saya isi air setengah. Ini setengah penuh atau setengah kosong? Ya, banyak yang jawab setengah penuh. Nggak ada yang bilang setengah kosong. Ada yang bilang setengah kosong, ada satu, ada dua. Ayo, ini setengah penuh atau setengah kosong kalau saya isi air setengah? Setengah kosong, setengah kosong, setengah kosong benar, setengah penuh benar juga. Kayaknya Pak Mike ya, Bu Idiana, Bu Evi ya. Setengah penuh, setengah kosong ya. Mulai banyak nih setengah kosong. Ayo, setengah penuh apa setengah kosong? Nanti kalau benar dikasih hadiah oleh Bu Rini ya. Keduanya benar, setengah kosong, dua-duanya setengah lagi kosong. Ya, 50-50. Ya, betul. Jawabannya dua-duanya betul. Ya. Yang tadi bilang setengah kosong, mohon maaf, Anda adalah seorang yang pesimis. Ya. Tapi yang Anda tadi jawab setengah penuh, Anda adalah orang yang optimis. Jadi jangan pernah bilang lagi bahwa gelas ini setengah kosong. Artinya Anda melihat dari sisi negatifnya, dari kekosongannya. Jadilah orang yang optimis. Setengah penuh. Ya. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Anda dapat komisi ya, yang paling kecil lah, yang skor 5 ya. Berapa? Rp290.000 kan? Setiap kali Anda pairing 300.000, 300 kanan ya. Ada orang bilangnya gini, dikit amat ini komisi di Atomy, udah kerja gila-gilaan, masa komisi cuma 290.000 ya? Nah, itu adalah orang yang pesimis. Udah dapat 870 nih, masih bilang, masa udah kerja gila-gilaan, udah bikin home party bulak-balik setiap hari, masa sebulan cuma 870.000? Ini bisnis apaan? Itu orang yang pesimis, Bapak Ibu. Karena Anda melihatnya dari sisi setengah kosong. Coba Anda pergi ke bank, ya. Saya nggak tahu, katanya bunga deposito ya berjangka di Indonesia 3%, betul ya? 3% ya. Bapak Ibu pergi ke bank, Pak, Mbak, saya mau penghasilan 870.000 setiap bulan, saya perlu investasi berapa juta rupiah atau di deposito berjangka 1 tahun. Tanya saja, ini PR ya untuk Bapak Ibu ya. Coba Anda pergi ke bank tanya, saya mau berpenghasilan 870.000 setiap bulan, saya perlu taruh uang cash berapa duit? Bapak Ibu pasti kaget ya. Saya lupa hitungan pastinya, tapi itu kalau nggak salah perlu ratusan juta ya. Bapak Ibu hitung sendiri, 250 juta. Terima kasih Pak Chandra. 250 juta untuk Bapak Ibu bisa punya penghasilan deposito yang 1 tahun 870.000 ya. Bapak Ibu punya 250 juta nganggur di bank, nggak ngapa-ngapain itu duit. Kalau Bapak Ibu punya, boleh. Bapak Ibu bilang, ya ini uang kecil ya. Tapi kalau kita tidak punya 250 juta uang nganggur di bank, kita harus melihatnya dari sisi setengah penuh.
terima kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah kasih saya 250 juta secara percuma. Secara cuma-cuma diberikan 250 juta oleh Atomi. Atomi depositokan ke dalam bank selama 1 tahun. Anda bisa dapat 870.000 setiap bulan. Sudah mengerti cara berpikir orang yang optimis, ya? Jadi jangan berpikir, kok saya cuma dapat 1 kali pairing. Kalau Anda punya 250 juta, Anda berhak ngomong seperti itu. Tapi kalau Anda tidak punya uang seperempat miliar, jangan ngomong seperti itu Bapak Ibu. Jangan ngomong seperti itu. Apalagi kalau Anda sudah bisa pairing setiap minggu 1 kali. Nah, hitung dah. Perlu berapa kali? 1 miliar Bapak Ibu. Kalau Anda pairing seminggu sekali 870, Anda perlu uang 1 miliar. Mulai merinding kan Bapak Ibu? Jadi jangan pesimis lah. Oke? Karena orang yang optimis, saya yakin hidupnya itu sangat-sangat berbeda dengan yang pesimis. Kalau nggak percaya, ngobrol dengan orang yang selalu optimis. Itu hidupnya itu sering sangat-sangat sehat. Karena mukanya senyum terus. Karena dia walaupun dapat sedikit, dia sudah bisa berterima kasih pada saat dia masih menerima sedikit. Maka akan dibukakan pintu-pintu yang bisa dapat berkat yang lebih besar. Ya, jadi kalau kita mau hidup sehat, hiduplah yang optimis. Jangan hidup menjadi seorang pesimis karena Anda akan muram setiap hari, Anda akan mungkin komplain setiap hari, akhirnya imun sistem Anda akan turun. Setiap kali Anda stres, percaya ini, ya. Setiap kali Anda stres 15 menit, imun sistem Anda drop 1 jam Bapak Ibu. Kalau Anda stres marah-marah 1 jam, imun sistem Anda drop 24 jam. Itu penyakit semua akan masuk, yang dari dalam akan keluar. Itu orang yang hidupnya pesimis. Jadi malam hari ini kita mau rubah semua. Yang tadi jawab 2, yang masih punya penyakit orang miskin, cepat-cepatlah berobat. Ya, cepat-cepatlah berobat supaya Anda jadi orang yang sehat. Oke? Yang ketiga, penyakit orang miskin. Terlalu berhati-hati. Overcautious bahasa Inggrisnya ya. Terlalu berhati-hati. Berhati-hati bagus Bapak Ibu ya. Memang orang tua kita selalu ajarin, hati-hati nak di jalan ya. Hati-hati di kesini, hati-hati. Nggak apa-apa, betul. Tapi ada orang-orang yang terlalu berhati-hati. Udah over gitu ya, udah nggak normal. Menurut saya tuh udah nggak normal kalau sampai over gitu ya. Contohnya, Anda diberikan peluang, ini loh ada peluang bisnis. Betul, Anda mesti berhati-hati. Anda mesti melakukan PR-nya Anda, yaitu Anda meresearch daripada perusahaan tersebut. Jangan ambil bulat-bulat klaim dari seorang member. Tahu gak produk ini bagus untuk imun. Ini bisa menyembuhkan ini, itu. Anda research dulu. Mana patennya? Mana bukti medical jurnalnya? Jangan Anda langsung ambil, Anda minum hanya karena klaim teman. Ya, walaupun itu hemohim, Anda tanya kepada yang memperkenalkan. Mana bukti daripada medical jurnal atau jurnal medisnya hemohim? Mana paten-patennya yang katanya bisa memodulasi imun? Buktikan kepada saya. Ya. Kenapa? Memang Anda perlu berhati-hati. Lalu misalkan ini peluang loh bisa menghasilkan miliaran rupiah setiap bulan. Anda lakukan PR-nya Anda. Anda pelajari siapa di belakang perusahaan tersebut. Siapa pendirinya. Siapa yang memproduksi daripada produk-produk tersebut. Anda perlu lakukan itu. Ya. Karena kita perlu mengetahui. Tapi kalau kita terlalu berhati-hati, akhirnya kita tidak mengambil langkah. Ya, contohnya, Atomi ini kan bisnis gratis, ya. Banyak daripada yang saya perkenalkan Atomi, mereka pertama berhati-hati. Ya, seperti tadi saya bilang, saya research dulu. Saya mau perhatikan, betul gak ini perusahaan baik, ya. Saya tunggu nih 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Ini orang gak ngapa-ngapain. Mau daftar pun belum, masih saya pelajari. 1 bulan, 2 bulan, belum, saya masih pelajari. Karena dia terlalu berhati-hati. Dia takut gitu. Dia bilang, saya takut Mike.
Kalau saya sudah investasikan kepada Atomi, tahu-tahu saya nggak berhasil gimana? What if? Nah, ini adalah orang yang punya penyakit over berhati-hati. Gimana jika kalau ini begitu? Gimana kalau ini begitu? Nah, itu bahasa orang miskin, Bapak Ibu ya. Dia tidak berani mengambil langkah, yang ada dia ambil apa? Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Jalanin aja dulu. Kalau di Atomi, saya nggak pakai banyak takut-takut. Kenapa? Karena di Atomi tidak ada yang dirugikan. Kalau di perusahaan lain betul, untuk join ada uangnya, iurannya ya. Ada bayar 100.000, ada 1 juta, atau kalau gratis pun ada paket yang dijual. Tapi kalau di Atomi, apa ada Bapak Ibu? Anda join bayar di sini, Anda dipaksa beli paket pada saat Anda join, ada yang berasa seperti itu? Kalau ada, laporkan kepada Atomi Indonesia, karena itu salah besar. Salah besar. Karena untuk kita bergabung di Atomi tidak ada biaya, tidak ada paksaan paket, ya. Itu adalah kemauan Anda sendiri. Kalau Anda mau beli langsung 300.000, ya itu pilihan Anda sendiri. Tapi secara perusahaan kode etik kita tidak memaksakan ke semua orang untuk berbelanja langsung pada saat kita bergabung. Jadi di Atomi tidak ada yang dirugikan. Ya, apalagi gratis Bapak Ibu. Apa yang dirugikan? Nah, orang yang punya penyakit miskin over berhati-hati ini, yang berkelebih-lebihan, orang seperti ini tidak pernah akan berani mengambil langkah pertama. Ya, langkah iman itu adalah kita ambil dulu langkah pertama. Betul? Ada gak yang orang jalan tanpa iman, dia tahu-tahu sampai di sana? Enggak ada Bapak Ibu. Orang yang penuh iman, makanya mengikuti keyakinan itu adalah iman. Saya nggak akan bicara dengan agama ya. Semua kita beraneka ragam agama. Kita untuk bisa untuk sampai di suatu tempat itu, kita perlu iman Bapak Ibu. Misalkan Anda naik Uber ya. Supir Anda kan, Anda orang tidak kenal kan? Nah, Anda sudah menaruh iman Anda kepada orang asing tersebut. Anda yakin bahwa Anda akan sampai di tempat tujuan, padahal Anda nggak kenal. Itu iman. Jadi kita perlu iman atau keyakinan untuk melangkah maju terus ke depan. Mengikuti keyakinan. Kenapa kita harus mengikuti? Karena kita kalau yang belum yakin sampai, sudah pasti nggak sampai. Kalau Anda yakinnya hanya 70% ya dengan Atomi atau 50%, jangan buang-buang waktu di Atomi. Karena Anda tidak akan sampai. Anda perlu jadikan keyakinan Anda 100%. Kalau bisa 1000%. Baru Anda sampai. Ya. Kalau Anda nggak percaya dengan supir Uber ini, saya nyampe gak ya? Terus Anda kayak ketakutan, aduh saya nyampe gak ya? Udah telepon Sony, takut diculik, aduh nanti saya digini. Anda akan keluar dari tempat, Anda akan keluar dari mobil Uber tersebut, betul ya? Kalau Anda tidak punya iman dengan supir Uber tersebut, Anda akan ketakutan sendiri. Padahal supir Uber tersebut orang baik, orang benar. Dia nggak mau ngapa-ngapain Anda, tapi Anda yang sudah ketakutan sendiri. Nanti kalau saya diapa-apain gimana ya? Nanti dia ke rumah temannya saya diculik apa? Akhirnya Anda keluar. Anda nggak akan sampai di tempat tujuan. Percaya saya Bapak Ibu. Ya, artinya orang yang terlalu berhati-hati ini adalah orang yang tidak berani melangkah maju. Ya. Dan ingat, keyakinan harus 100%. Karena hidup di dunia ini penuh resiko Bapak Ibu. Anda baru saat Anda lahir, ya baru saat keluar dari indung ibu Anda, itu sudah resiko loh. Bayi tersebut hidup atau mati itu resiko kan? Bisa terjerat tali pusar atau apalah, itu sudah resiko. Jadi hidup ini penuh dengan resiko. Kalau Anda nggak mau hidup dengan resiko, Anda nongkrong saja di pojok ruangan, ya, Anda pasti nggak ada resiko. Anda duduk manis di pojok ruangan, selimutan, makan di situ, mohon maaf, kencing dan berak di situ, Anda pasti aman, Bapak Ibu. Tapi hidup Anda akan sama saja. Jadi hidup itu penuh resiko. Kalau ditolak gimana Pak Mike? Emang kalau ditolak kamu miskin? Emang kalau ditolak kamu jadi gemuk? Jadi kurus? Enggak kan? Ya sudahlah, ditolak ya ditolak. Penolakan itu adalah makanan orang yang sukses. Orang yang sukses tidak pernah tidak ditolak Bapak Ibu. Tanya ke mereka, ya tidak hanya di Atomi. Tanya mereka yang di luaran sana yang
Kalau mau lihat orang sukses ya, jangan nanya orang yang naik mobil BMW atau Mercy. Itu bukan orang sukses Bapak Ibu. Semua orang bisa beli, ngutang. Orang yang sukses itu naiknya Lamborghini, Ferrari. Ngobrol dengan mereka. Pak, Bu, Bapak, Ibu pernah ditolak gak? Ada yang berani bikin PR seperti itu? Kalau ada yang naik mobil Ferrari atau Lamborghini, ngobrol ke mereka. Porsche bukan ya. Porsche itu bukan mobil mewah. Mobil ya orang kaya saja. Kalau mau ngomong mobil mewah, itu ngomongnya Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls Royce. Nah, ngobrol dengan mereka. Anda pernah ditolak gak? Kalau mereka bilang, oh saya emang gak pernah ditolak. Saya berikan hadiah mungkin untuk Anda ya. 100% mereka akan jawab, penolakan sudah biasa. Saya nggak akan bisa di posisi ini kalau saya tidak ditolak. Ya, waktu saya menjadi sales master, salah satu teman dekat saya, dia tanya ke saya, Mike, kamu pernah ditolak gak sih? Ini waktu saya sudah jadi sales master loh Bapak Ibu. 9 bulan saya jadi sales master. Saya ketawa. Lu pikir gue bisa jadi sales master? Orang semua bilang, iya Mike, gue beli lah, gue beli. Gue oke lah jadi member. Lu pikir kayak gitu? Salah besar. Setiap hari saya mengalami penolakan. Jadi kalau Anda ditolak satu orang, Anda perlu sharingkan ke 10 orang. Ya, Anda mau diterima satu orang, sharingkan 10 orang. Artinya Anda ditolak 9 orang. Jadi Anda hitung saja, Anda mau mendaftarkan member berapa seorang? Satu orang, sharingkan 10 orang. 2 orang sehari, 20 orang sehari Anda sharingkan. Nah itu yang namanya orang mau sukses. Kalau Anda tidak berani ambil resiko, apalagi di Atomy, apa sih Anda ruginya? Oh saya kan sudah beli produk Pak Mike. Loh, emang kamu kalau nggak di Atomy, kamu nggak sikat gigi, kamu nggak keramas, kamu nggak mandi? Tetap kamu harus beli odol sikat gigi, sampo kan? Jadi di Atomy nggak ada namanya investasi Bapak Ibu. Kita semua pakai produk yang Atomy jual. Ya, jadi penyakit nomor 3, jangan terlalu berhati-hati. Berhati-hati boleh, jangan over itu maksudnya ya. Ambil dulu langkah pertama, jalankan dengan iman. Oke, penyakit keempat, ragu ya, atau dalam Inggrisnya ini doubt. Siapa yang pernah ragu, siapa yang masih ragu dengan kesuksesan Anda di Atomy, tulis nomor 4. Ketik nomor 4. Oh, nggak ada yang ragu ya? Yakin. Ya, pasti sukses. Ragu itu tidak yakin Bapak Ibu ya. Ragu itu tidak yakin. Saya nggak yakin nih saya bisa sukses. Aduh saya nggak yakin nih saya bisa jadi sales master. Saya nggak yakin bisa bisa mencapai mimpi-mimpi saya melalui Atomy ya. Pernah ragu ya, terima kasih yang sudah ngaku. Ini nomor 4 ya. Pernah ragu? Saya sering. Saya sering ragu Bapak Ibu. Jadi waktu saya menjalankan Atomy, kalau yang dengar Atomy story saya ya, saya jelaskan bahwa saya sehari itu kerja minimal 8 sampai 10 jam. Ya. Jangan lihat gaya hidup saya sekarang sebagai seorang Sharon Rose Master. Kalau Anda mau sukses, pelajarilah orang-orang waktu mereka sebelum menjadi sales master. Jangan nontonin video yang orang sudah jadi Star Master, Sharon Rose, Royal Master, itu terbalik Bapak Ibu. Pelajarilah gaya hidup mereka waktu mereka masih di member menjadi sales master. Itu pelajaran terbaik. Saya waktu jalankan Atomy, 8 sampai 10 jam. Artinya kalau saya belum melakukan 8 jam, saya nggak tidur. Saya teleponi, saya sharingkan semua orang, karena saya di Kanada. Teman-teman saya kebanyakan di Indonesia. Waktu jam kita beda 12-13 jam. Jadi saya tidurnya sampai jam 2-3 pagi Bapak Ibu. Saya sharingkan terus. Setelah saya sharingkan beratus-ratus orang, penghasilan saya 0 di bulan pertama. 0. Apakah saya ragu? Ragu. Saya tanya ke diri saya, ini benar gak ya bisnis bisa berhasil? Saya meragukan kesuksesan saya. Tapi ini yang membedakan orang yang sukses dengan yang gagal.
Orang yang gagal meragukan kepercayaannya, ya. Orang yang gagal meragukan kepercayaannya, ya. Dan juga mereka mempercayai keraguan mereka. Itu orang yang gagal. Ya, saya ulangi. Orang yang gagal meragukan kepercayaannya dan mereka mempercayai keraguannya. Itu orang yang gagal. Ya, tapi orang yang sukses, mereka meragukan keraguannya dan mereka mempercayai kepercayaannya. Oke? Anda mau pilih yang mana? Nggak ada yang bisa maksa Anda. Waktu saya ragu, ingat keraguan itu ada, pasti ada. Karena itu secara alami ya Bapak Ibu. Jangan khawatir, Anda masih manusia, bukan alien. Kalau alien mungkin Anda nggak bisa ragu. Kalau Anda masih manusia yang masih hidup di bumi, Anda pasti ragu. Tapi ambil langkah yang kedua. Orang sukses tadi saya bilang apa? Orang yang sukses meragukan keraguannya. Ngerti? Orang yang sukses mempercayai kepercayaannya. Jadi Anda mau ragukan kepercayaan Anda atau meragukan keraguan Anda? Ya, ini pilihan Anda Bapak Ibu. Anda harus percaya dulu kepada diri Anda. Kalau Anda sudah percaya dengan diri Anda sendiri, ini jalan seperti jalan tol, walaupun ada tutup plang sono sini, Anda akan terobos masuk karena Anda sudah percaya dengan kepercayaan Anda bisa berhasil di Atomi. Oke? Kenapa orang banyak gagal di Atomi? Karena mereka terlalu banyak meragukan kepercayaannya. Nggak percaya, ngobrol dengan orang-orang yang gagal. Pasti banyak kan? Pada saat kita sharingkan Atomi, mereka akan bilang apa? Oh, saya mah sudah join Atomi. Itu mah sudah 3 tahun yang lalu. Saya sudah join. Terus gimana kamu sekarang? Ya udah, saya nggak berhasil, nggak jalan itu bisnis. Lah, inilah. Lalu Anda timbul keraguan. Sekarang Anda mau mempercayai keraguan orang tersebut atau tidak? Itu pilihan Anda. Jadi, kalau Anda mau sukses di Atomi, konsultasilah dengan orang yang sudah sukses menjalankan bisnis Atomi. Ngobrol dengan mereka. Bikin komunitas dengan orang-orang yang sukses. Jangan bikin komunitas dengan orang-orang yang gagal. Iya loh susah. Saya tuh dulu udah beli-beli tuh nggak berhasil. Ketemu orang ketiga ngomong lagi. Iya. Oh saya mah dulu udah ikut udah 3,5 tahun nggak ada hasil. Susah. Cuman suruh beli tapi nggak ada duitnya. Nah mulai terbangun keraguan Anda. Akhirnya Anda mempercayai keraguan Anda yang salah. Tapi kalau Anda teman mainnya adalah orang yang sukses. Ya. Anda bisa pilih kan? Ini pilihan loh teman main. Anda kan gak dipaksa main dengan orang tersebut kan. Anda gak mau ya sudah Anda keluar. Nah, Anda harus pilih hati-hati siapa yang Anda gauli. Pada saat saya mengerti tentang ini adalah orang-orang yang membangun keraguan saya. Saya buang semua, saya cut habis WhatsApp grup saya. WhatsApp grup tahu kan? Isinya hanya apa? Posting berita COVID lah, orang tabrakan lah, si ini mati lah, rumahnya kebakar lah. Ada gak yang membangun kepercayaan Anda? Itu isinya rata-rata berita pos kota Bapak Ibu. Konotasinya negatif. Oh si ini kawin lagi loh. Teman SMA kita pacaran lagi sama si ini. Nggak ada yang membangun kepercayaan Anda untuk sukses Bapak Ibu. Nggak ada yang membicarakan kapan kamu jadi sales master, kapan kamu jadi diamond master. Nggak ada Bapak Ibu. Lu udah di Atomi 3 tahun, kapan bisa berhasil? Nggak ada. Yang mereka harapkan, kapan kamu gagal di Atomi. Jadi kalau Anda ada di komunitas tersebut, keluar. Keluar. Pak Mike, nanti saya nggak punya teman. Lebih baik nggak punya teman daripada punya teman yang bikin Anda ragu. Nanti Anda akan punya teman-teman baru di Atomi yang berpikiran apa? Positif, optimis. Nggak percaya, silakan coba. Sejak saya keluar dari semua WhatsApp grup yang negatif ini, akhirnya saya berkomunitas dengan orang-orang sukses. Contohnya, ya, bulan September lalu saya buatkan bisnis kelas dengan 6 global leader, ya,
Ini global leader Bapak Ibu. Sharon Rose Master Jessica Punyen. Saya sangat terima kasih beliau ada di malam hari ini nih. Ya, dia dia adalah seorang Leaders Club member. Dia menjadi salah seorang global leader yang mau kita buat business class. Lalu Sharon Rose Master Essie Lee dari Kanada, Sharon Rose Master Israel Kim dari Amerika, Sharon Rose Master Sherry Lee dari Amerika, dan Diamond Master Ju Armstrong dari Australia. Kami berenam buat bisnis kelas selama, kalau nggak salah, hampir 3 bulan. Saya buat komunitas baru, yaitu orang-orang yang berpikiran sukses. Apakah mereka meragukan kesuksesan mereka? Nggak ada Bapak Ibu. Semua percaya bahwa mereka akan jadi Imperial Master. Nah, itu adalah komunitas baru saya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Lalu yang kedua, sejak awal tahun ini, saya buat Vision Meeting Indonesia ini dengan 9 orang sukses di Atomic. Ya. Yang pertama siapa? Sharon Rose Master Chandra, ya. Sharon Rose Master Aprinda, ya, dari Manado, dan Sharon Rose Master saya sendiri, Mike Sujadi. Lalu dengan siapa? Ibu Diamond Master Rachel, dan Ibu Diamond Master ini, dan Ibu Diamond Master Maria, dan kakak saya sendiri, Diamond Master Ken Surjadi, dan Julia Kurnia, Sharon Rose Master. Ya. Iya, Ratu TikTok, saya nggak akan lupa. Ya, kita bersembilan melakukan Vision Meeting Indonesia. Kenapa saya buat komunitas ini? Karena saya tahu suatu hari saya akan meragukan lagi kesuksesan saya. Tapi kalau saya ada di komunitas orang-orang sukses, mereka yang akan mengingatkan saya bahwa saya akan menjadi Imperial Master di Atomic. Saya setiap hari chatting dengan mereka. Saya setiap hari chatting dengan Ibu Sharon Rose Master Jessica Punyen, ya. Setiap hari kita terus saling challenge setiap hari supaya kita bisa menjadi orang yang sukses. Kalau komunitas Anda adalah orang-orang yang gagal, Anda tidak pernah akan maju. Ya, ada istilahnya apa? Ayam yang main dengan ayam. Elang akan bermain dengan elang. Elang nggak mungkin main dengan ayam karena ayam akan dimakan sama elang. Jadi Anda mesti pilih. Anda mau pilih main dengan ayam yang hanya mencari makannya dari yang sisa-sisa, atau seperti elang Raja Wali yang mencari makan dari atas. Dan itu adalah makanan yang fresh, yang hidup. Bukan dari bangkai atau sisa-sisa. Pilih komunitas Anda. Karena ini yang akan menentukan Anda bisa sembuh dari yang penyakit nomor 4 ini atau tidak. Ya. Penyakit yang kelima dari 7 penyakit orang miskin. Khawatir. Worry. Ya, bahasa Inggrisnya worry. Coba, siapa yang mau ngaku dosa? Di sini siapa yang suka khawatir? Ayo. Saya dulu suka khawatir. Ketik nomor 5 ya. Ketik 5. Ya, terima kasih. Ya. Saya yakin setiap hari kita punya perasaan ini atau penyakit ini. Saya khawatir besok anak saya bisa makan atau enggak. Saya khawatir besok akhir bulan bisa bayar cicilan atau enggak. Apalagi di zaman pandemi gini Bapak Ibu. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang bisnisnya harus tutup. Ya, banyak sekali yang ibaratnya jatuh ke pelosok secara finansial. Kalau Anda jatuh terpelosok ke dalam finansial lubang ini, Anda akan khawatir. Anda akan worry. Ya. Dan Anda juga khawatir, gimana kalau saya nggak sukses? Ya. Saya kasih tahu cara paling mudah gimana kalau Anda sedang khawatir. Ya. Ini saya jalankan Bapak Ibu. Jadi saya ngomong ini bukan hanya teori ya. Saya juga pernah khawatir. Sampai hari ini saya pun masih suka khawatir. Tapi bagusnya apa? Karena kita khawatir, akhirnya kita tahu nih. Oh, ternyata khawatir itu penyakit. Orang miskin, saya mesti berobat. Ya. Jadi jangan berasa bersalah dulu. Kalau, saya suka khawatir. Nggak apa-apa. Saya juga suka khawatir. Tapi yang perlu kita ketahui apa? Setelah kita tahu kita punya penyakit ini, kita mau obati. Kita mau berobat sampai
sembuh, ya. Jadi saya kasih tahu, kalau Anda khawatir, hal yang paling mudah adalah Anda berdoa, ya. Anda kan beraneka ragam agama, pasti Anda punya Tuhan masing-masing. Berdoalah kepada Tuhannya Anda. Itu yang paling mujarab, Bapak Ibu. Kenapa? Karena khawatir tidak akan merubah keadaan. Percaya? Ya. Misalkan gini, Anda khawatir nih, aduh COVID naik lagi nih. Aduh saya khawatir besok saya dipecat nih. Kalau saya dipecat, saya khawatir anak saya nggak makan nih. Kalau saya dipecat, saya khawatir anak saya nggak bisa kuliah nanti pada saat dia 18. Nah, Anda setiap hari khawatir kan? Apakah kondisi Anda akan berubah? Ya enggak berubah. Perusahaan Anda akan terus berjalan, ya kalau dia semakin menurun, ya Anda akan dipecat. Suatu hari kalau perusahaan ini turun, ya karena keyakinan Anda akan dipecat, karena Anda khawatir, Anda pasti dipecat. Ya, jadi khawatir itu tidak akan merubah kondisi apa-apa, Bapak Ibu. Tapi khawatir itu yang merubah adalah kondisi Anda sekarang. Ya, kondisi Anda sekarang ini dirusak oleh kekhawatiran Anda. Padahal khawatir ini nggak bisa merubah masa depan. Ya, ingat, khawatir itu tidak akan merubah masa depan, yang ada adalah merusak masa yang sekarang. Nggak percaya Anda cobai, yang kayak tadi saya bilang. Anda khawatir kalau saya bisa kasih makan anak, istri, saya sendiri bayar pakai apa, padahal belum terjadi ini. Ya, Anda belum dipecat. Tapi Anda sudah mikirin, aduh COVID naik lagi, sales company menurun. Anda cuma khawatir di dalam diri Anda. Ya, belum terjadi ini. Nah, apa Anda makan dan minum enak? Nggak bakal enak. Makan dan minum tuh rasanya mungkin hambar. Karena Anda mikirin gimana ya kalau saya dipecat ya. Gimana kalau ini ya. Hanya gimana ya kalau itu. Padahal belum terjadi Bapak Ibu. Nah kekhawatiran ini akan merusak masa yang sekarang. Yang mestinya Anda kerjakan apa? Ya sudah. Hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan, Anda serahkan kepada Tuhan. Doa saja. Ya. Kalau saya lagi khawatir, saya langsung masuk kamar, saya langsung doa. Saya putarkan lagu-lagu yang bisa menaikkan iman saya. Itu saja. Itu cara paling ampuh mengobati rasa khawatir. Kenapa? Ingat yang tadi saya bilang. Kekhawatiran tidak akan merubah keadaan. Ngapain Anda buang energi Anda khawatir? Lebih baik Anda menyembah Tuhan. Berdoa. Doain orang kalau bisa. Anda akan lupa dengan kekhawatiran Anda, ya. Anda doain si ini lagi sakit, si itu lagi kekurangan uang. Anda doain aja. Akhirnya Anda lupa dengan kekhawatiran Anda sendiri, ya. Ingat, kekhawatiran akan mematikan diri Anda. Yang keenam, penyakit orang miskin tidak bisa ambil keputusan. Ya. Siapa yang di sini tidak bisa ambil keputusan? Contohnya ya. Lagi pergi nih rame-rame. Yuk kita makan. Mau makan di mana? Terserah. Ntar malam kita meeting bahas apa nih? Terserah. Nah, itu kelihatannya hal kecil ya Bapak Ibu ya. Kelihatannya seperti orang baik ya. Ya udahlah, terserah saja saya ngikut. Itu penyakit Bapak Ibu. Itu adalah penyakit orang yang tidak bisa ambil keputusan. Ini kalau yang dibilang bahasa Inggrisnya adalah mental paralysis. Artinya kelumpuhan mental. Karena kalau Anda biasakan tidak bisa ambil keputusan, dikit-dikit terserah. Ya anak nanya nih, "Pak, kita mau kemana?" Terserah, tanya mama. Nah, bapak-bapak hati-hati ya. Siapa yang punya penyakit ini yang nomor 6? Ketik 6. Saya pengen lihat. Ketik 6 kalau Anda punya penyakit tidak bisa ambil keputusan. Dikit-dikit terserah. Ya sudahlah ikut saja. Terserah. Ya tolong diketik. Kadang-kadang ya. Kalau kadang-kadang ya artinya Anda punya ya. Anda punya penyakit ini ya. Tidak bisa ambil keputusan. Nah saya kasih tahu. Mulai hari ini, mulai malam ini. Kalau ada yang berikan Anda pertanyaan untuk Anda mengambil keputusan. Kalau ini bukan keputusan yang seperti beli rumah, beli ini, Anda harus ini ya, Anda harus renungkan.
Tapi kalau ini adalah keputusan yang biasa-biasa, yang kecil, mulai belajar ambil keputusan. Mau makan di mana? Ayo kita pergi ke mie ayam Alip. Ya, saya pengen suka mie ayam Alip. Nggak usah bilang, terserah. Sedikit terserah. Ya, nanti kalau ada downline Anda, Pak upline, ini ada downline saya nih, tapi dia sudah join di grup orang lain. Boleh gak saya daftarin ke ke jaringan saya? Terserah, ya. Ini akan Anda bawa ke dalam leadership Anda. Ya, padahal itu menyalahi kode etik, Bapak Ibu. Anda harus tegas. Tidak bisa. Orang tersebut belum keluar 1 tahun, tidak bisa join ke grup Anda. Ya, nanti saya nggak bisa berkembang dong. Di luaran itu banyak jutaan jiwa. Walaupun dia join, belum tentu dia jadi Imperial Master. Ngapain kamu ributin hanya 1 orang ini? Keluar ke sana, cari orang di luar sana. Jutaan orang yang belum jadi member Atomic. Anda harus tegas. Jadilah leader yang tegas. Kalau bisa, bilang bisa. Tidak bisa, bilang tidak bisa. Ambil keputusan. Ya. Nanti meeting jam berapa? Ya, terserah kamu lah. Jangan seperti itu. Jam 9 malam, ini adalah linknya. Ambil keputusan. Ya. Karena ini penyakit Bapak Ibu. Penyakit secara mental. Karena banyak orang tidak berani ambil keputusan, kenapa? Takut disalahi. Tuh kan, gara-gara kamu sih ambil keputusan ini. Ya, jadi banyak orang nggak berani ambil keputusan, kenapa? Ya takut disalah-salahi. Tuh kan, gara-gara kamu saya nggak bisa jadi sales master. Gara-gara kamu ini. Nah, banyak orang akhirnya bilang, ya sudahlah, terserah kamu saja. Ya, padahal itu salah besar Bapak Ibu. Ingat, pada saat kita mengambil keputusan, tonggak keputusan ini ada di tangan orang yang memutuskan. Ya, misalkan gini, kalau saya salah ambil keputusan, yang salah siapa? Saya sendiri. Ya, Anda nggak bisa nyalain, gara-gara kamu sih nanya mulu. Ya, nggak bisa Bapak Ibu. Kalau kita sudah ambil keputusan, kalau sampai itu adalah keputusan yang salah, ya sudah, terima saja. Karena kalau semakin Anda ambil waktu mengambil keputusan, Anda ulur, akhirnya tidak ada hal yang Anda bisa kerjakan, ya. Karena Anda ulur terus. Tapi pada saat Anda putuskan, ayo kita maju begini, Anda akan tahu kalau keputusan Anda salah atau betul. Kalau seandainya salah pun, ya sudahlah, betulkan saja. Itu saja konsekuensinya, ya. Jadi Bapak Ibu belajar, kita obati penyakit orang miskin yang keenam adalah tidak bisa ambil keputusan, ya. Dan yang terakhir, setengah-setengah. Ini dalam bahasa bakunya saya udah tanya ke leader-leader yang lain, apa ya? Suam-suam kuku. Atau bahasa Inggrisnya lukewarm. Lukewarm, ya. Nggak panas, nggak dingin, ya setengah-setengah aja. Ya, ada yang punya penyakit seperti ini? Saya mah nggak mau terlalu ambisi lah. Saya mah biasa-biasa saja, ya. Oh, saya mah nggak mau yang terlalu begitu-begitulah. Saya sudah nyaman dengan yang biasa-biasa saja. Ada yang seperti ini? Ketik nomor 7 kalau ada. Oh, saya mah ikut aja lah. Saya nggak mau yang terlalu menonjol ya. Saya mau biasa-biasa saja. Kelihatannya orang baik ya Bapak Ibu ya. Ya, kelihatannya seperti orang rohani nih. Jangan terlalu fanatik. Ya. Jangan terlalu seperti orang yang berapi-api. Nggak bagus ya. Nanti kamu dinilainya apa kalau nggak berhasil? Kamu udah ngomong di luaran sana sini. Kamu mau jadi Imperial Master. Nanti kalau nggak jadi Imperial Master gimana? Oh ya sudahlah, saya biasa-biasa saja ya. Nggak usah terlalu gembar-gembor. Itu orang yang setengah-setengah ya. Ya ini banyak nih, 7. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau saya nggak pernah punya penyakit ini. Saya akui. Karena saya selalu kalau melakukan sesuatu, tidak pernah setengah-setengah. Artinya, either itu saya nggak lakukan sama sekali, atau saya lakukan sampai berhasil. Ibu saya paling tahu saya ya. Saya adalah orang yang
0 atau 1. Ya, tidak ada setengah. 0 ya 0, 1 ya 1. Tapi banyak orang yang setengah-setengah. Enggak 0, enggak 1. Kebanyakan mereka adalah orang yang miskin. Enggak percaya? Lihat. Lihat di luar sana. Orang yang kehidupannya apa? Ya abu-abu. Betul Bu Rini. Putih enggak, hitam enggak, abu-abu. Bisa masuk ke putih, bisa masuk ke hitam. Saya orangnya apa ya? Oh, saya mah orang cincai ya. Saya orangnya gampang ya. Orang seperti itu tidak pernah akan sukses Bapak Ibu. Tidak pernah. Jadi kalau Anda mau berhasil, jangan jalankan sama sekali atau jalankan sepenuh hati. Itu artinya. Jangan setengah-setengah. Iya Pak Mike, saya mau coba. Saya mau coba jalankan Atomi. Ya, setelah mendengar presentasi saya nih, terima kasih Pak Mike, saya akan coba. Saya bilang ke dia, kamu pasti gagal. Oh, kenapa Pak Mike? Kamu pasti gagal. Nggak percaya, silakan coba. Akhirnya dia coba jalanin Atomi kan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak pernah nongol lagi. Nggak pernah nongol di semua meeting. Saya tanya, akhirnya dia datang ke saya. Saya yang tanya dia, gimana setelah 3 bulan? Nggak bisa. Nggak bisa jalan. Nah, saya bilang ke dia, karena jawaban Anda adalah saya akan coba. Kalau Anda masih mau mencoba, Anda menjalankannya hanya setengah-setengah. Tapi jawaban orang yang berhasil adalah seperti ini. Yes, Pak Mike, saya akan berhasil. Saya buat, saya akan berhasil. Beda? Beda ya? Ya, Pak Mike, saya akan coba. Sama yang jawab yang kedua, yes Pak Mike, saya akan berhasil, saya akan buat sampai berhasil. Beda gak? Beda. Hangat-hangat tahi ayam. Itu yang kemarin saya tanya juga ya. What is the English word for hangat-hangat tahi ayam? Julia bilang apa? Hot chicken shit. Chicken poo ya. Jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Kalau Anda mau jalankan Atomi, jalankan sampai sukses. Jangan bilang saya akan coba. Ya, saya coba akan jalankan. Anda pasti gagal. Nggak percaya? Coba perhatikan. Orang-orang yang jawabnya akan coba, nggak lama dia akan keluar. Nggak lama dia akan menghilang. Tapi orang-orang yang bilang, yes, saya pasti jadi Imperial Master, saya akan berhasil di Atomi, ini adalah orang-orang yang pasti sukses. Ya. Jadi jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Karena kita kalau mau naik ke puncak gunung pun, nggak ada orang yang dengan selancar gitu ya, ngikut aja arus, tahu-tahu sampai di puncak. Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Anda harus daki gunung ini satu persatu sampai di puncak. Anda perlu komitmen bahwa saya akan sampai di puncak. Nggak ada orang yang dengan seluncur ngikutin arus, nyampe di atas puncak. Nggak ada Bapak Ibu. Jadi Anda harus kerjakan kesuksesan Anda sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Ya, karena dengan Anda kerjakan sepenuh hati, ini akan membuka peluang-peluang baru pada saat Anda sedang mendaki. Tapi kalau sifat Anda hanya pasif, Anda hanya ikuti orang, ya. Kalau ada meeting, Anda ikut. Nggak ada meeting, ya sudah, Anda nonton drama Korea. Tapi kalau saya dulu, tidak ada jadwal meeting, saya tanya ke upline saya, kapan ini meeting? Kapan seminar? Saya yang berapi-api, terus mau mendaki puncak kesuksesan di Atomi. Saya tidak pernah setengah-setengah Bapak Ibu. Apapun itu. Kalau saya kerja, ya kerja sepenuh hati. Saya lagi cari hobi kumpulin mainan, Lego ya, saya suka koleksi Lego. Saya kumpulin koleksi Lego orang-orangan saya sampai ribuan orang, hampir 3.000 orang. Semua ada, Marvel ada, Disney ada, semua Lego, Anda tanya saya punya. Kenapa? Saya bukan orang yang setengah-setengah. Di Atomi, saya terus sampai saya menjadi Imperial Master. Nggak akan setengah-setengah. Anda tidak akan lihat Mike Surjadi sampai siaran Roastmaster keluar. Nggak mungkin, itu jaminan dari saya. Anda akan lihat saya sebagai Imperial Master mendapatkan $1 juta, itu adalah saya, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau berhasil di Atomi,
buang penyakit nomor 7 ini. Ini sangat-sangat berbahaya. Banyak dari kita nggak berasa kita punya penyakit yang kronis seperti ini. Ya, saya mah orangnya apa ya, nggak mau terlalu inilah naif ya. Saya lihat keadaan, ya sudahlah keadaan seperti ini sudahlah nikmati. Cukupkanlah dengan apa yang ada. Wah kelihatannya rohani ya. Padahal itu orang bodoh ya. Tuhan tidak mau orangnya yang diciptakan oleh Tuhan menjadi orang miskin Bapak Ibu. Saya ulangi ya. Tuhan gak pernah punya keinginan dia waktu ciptai manusia ini. Syukuri kamu jadi orang miskin. Gak ada Bapak Ibu. Tuhan mau semua ciptaannya menjadi orang yang sukses. Misalkan Anda seorang ibu ya. Anda baru saja melahirkan. Mungkin gak Anda bilang ke anak Anda, saya syukurin kamu menjadi orang yang susah ya. Saya sumpahi kamu jadi. Gak mungkin kan? Ibu ini akan doa setiap malam, setiap pagi, siang, malam. Anak, kamu akan menjadi orang yang sukses. Anak, kamu akan menjadi orang yang sukses. Pasti. Tanya ke semua ibu. Gak ada yang mau anaknya sengsara. Tapi kenapa banyak orang sengsara? Karena mereka adalah orang yang berpikiran setengah-setengah. Hangat-hangat tai ayam. Suam-suam kuku atau lukewarm. Kalau Anda adalah seorang seperti itu, berubah. Berubah secepat-cepatnya. Karena ini penyakit yang sangat mematikan. Ya, jangan pernah setengah-setengah. Kalau Anda bilang mau sukses, tunjukkan ke upline Anda, saya pasti sukses. Jangan bilang, ya Pak Mike, saya akan coba jalankan Atomy. Ya, kelihatannya berapi-api. Saya bilang, udah deh, minggir aja. Kalau jawaban masih coba, saya coba-coba lah. Jangan coba-coba di Atomy. Karena Anda buang waktu kalau Anda coba-coba di Atomy. Lebih baik Anda coba-coba, kerja aja sono di sana. Anda bisa jadi direktur, ya sudah coba di sana. Kalau di Atomy, jangan coba-coba. Either Anda mau jalankan atau tidak jalankan. 0 atau 1. Ya, saya harap semua di sini bisa mendapatkan inspirasi supaya kita semua bisa sukses, ya, tidak menjadi orang yang miskin secara finansial dan secara mental, ya. Kalau yang secara mental ini berat sekali Bapak Ibu, seperti tadi saya bilang di awal ya. Orang yang mentalnya miskin ini sudah tidak bisa diobati. Bisa, tapi susah sekali. Tapi kalau Anda adalah orang yang miskin secara jasmani, ya secara keuangan, ini hanya sementara. Anda bisa obati. Asalkan Anda buang 7 penyakit tersebut, Anda bisa jadi orang yang sukses. Ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.